Assalamualaikum teman-teman. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi keadaan geografis Indonesia. Satu yaitu potensi ekonomi. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Indonesia itu memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Apabila dapat dikelola dengan baik, Indonesia dapat menghasilkan komoditas perdagangan untuk pasar lokal maupun internasional. Indonesia memiliki letak yang strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra, wilayah perairan yang luas dan beberapa di antaranya selat. Apabila dikembangkan, dapat menjadi pelabuhan transit yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Yang kedua yaitu potensi penduduk. Jumlah penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia, dengan jumlah usia produktif yang cukup besar. Keuntungannya yaitu tersedianya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai apabila penduduk Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus semakin maju dan merata. 3. Potensi budaya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya tersebut dapat berupa pakaian tradisional, makanan tradisional, lagu tradisional, senjata tradisional, rumah adat, dan alat musik tradisional. Selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman kenampakan alam. Keberagaman budaya daerah ditambah keindahan alam memiliki potensi pariwisata yang besar. 4. Potensi transportasi. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga sarana transportasi berperan sangat penting dalam menghubungkan penduduk di satu pulau dengan pulau yang lain. Transportasinya dapat berupa darat, udara, dan laut. Oke, selanjutnya yaitu kita belajar mengenai pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. 1. Pengaruh di bidang ekonomi. Penduduk Indonesia banyak bekerja sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan hasil laut seperti ikan, kerang, udang, cumi, dan rumput laut. Ada perbedaan nelayan masa lalu dan masa kini dalam kegiatan melautnya. Berikut perbedaan nelayan masa lalu dan nelayan masa kini. Teman-teman bisa membukanya di halaman 22. Perkembangan dan kemajuan juga dialami oleh para petani. Berikut tabel perbedaan antara petani masa lalu dan petani masa kini. Teman-teman bisa membuka di halaman 22. Berikut pengaruh positif dan negatif perkembangan dalam teknologi pertanian dan pelayaran. Selanjutnya yaitu 2. Pengaruh di bidang sosial. Sebagai negara agraris, mata pencarian utama adalah pertanian. Namun, wilayah pertanian banyak berkurang akibat pembangunan pemukiman dan industri. Akibatnya banyak yang bekerja di bidang industri dan perdagangan. Selain itu, berkurangnya penduduk yang bekerja di bidang pertanian disebabkan oleh arus urbanisasi yang tinggi. Dampak positifnya yaitu 1. Jumlah tenaga kerja yang tersedia banyak, dan 2. Jenis mata pencaharian penduduk yang bermacam-macam. Dampak negatifnya yaitu 1. Jumlah lapangan kerja lebih sedikit dari tenaga kerja, akibatnya banyak pengangguran. 2. Persebaran penduduk tidak merata. 3. Urbanisasi menyebabkan munculnya pemukiman liar dan kumuh. 4. Kegiatan industri dapat menyebabkan polusi udara. Yang ketiga adalah pengaruh di bidang budaya.
Adapun pengaruh positifnya yaitu 1. Memiliki keberagaman suku bangsa, 2. Memiliki keberagaman budaya, dan 3. Memiliki keberagaman agama. Pengaruh terhadap budaya misalnya pembuatan pakaian, alat musik, dan senjata tradisional, keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama membuat bangsa Indonesia saling menghormati dan saling menghargai. Bangsa Indonesia memiliki sikap terbuka terhadap budaya asing. Budaya asing yang positif seperti kerja keras, kreatif, tepat waktu, inovasi harus kita tiru. Dan budaya negatif seperti individualis, gaya hidup mewah, berpakaian tidak sopan, minum alkohol, menggunakan narkoba tidak boleh kita tiru. Oke, yang keempat yaitu pengaruh di bidang transportasi. Adapun pengaruh positifnya yaitu 1. Perpindahan orang atau barang menjadi lebih cepat dan mudah, 2. Pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan hingga ke pelosok negeri. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya yaitu 1. Pembangunan jalan raya dapat mengurangi lahan pertanian dan perkebunan. 2. Pembangunan jalan dan jembatan diikuti dengan bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini akan mengakibatkan pencemaran udara dan suara. Selanjutnya yaitu pengaruh di bidang komunikasi. Oke, pengaruh positifnya yaitu perkembangan teknologi seperti telepon, SMS, email, dan lain-lain, sehingga penduduk dapat berkomunikasi kapanpun dan di tempat manapun. Yang kedua, komunikasi dapat dilakukan setiap saat tanpa harus bertemu secara langsung. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu 1. Komunikasi melalui tatap muka menjadi berkurang, 2. Maraknya penyebaran konten atau games yang tidak sesuai bagi anak-anak, dan 3. Biaya komunikasi meningkat. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.